Jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat tragedi memilukan yang terjadi di negara Antigua. Bagaimana pasangan yang baru menikah dan berbahagia menikmati bulan madu di pulau yang indah bagaikan surga dunia harus dijemput maut yang tentu saja tidak pernah mereka bayangkan sama sekali. Antigua atau nama panjangnya Antigua and Barbuda adalah sebuah negara yang letaknya di Hindia Barat di Lautan Karibia. Merupakan negara yang terdiri dari puluhan pulau kecil. Yang terbesar adalah Pulau Antigua dan Barbuda. Jumlah penduduknya sekitar 80.000 jiwa. Penduduk negara ini awalnya adalah suku Indian, kemudian diduduki Spanyol dan Perancis. Terakhir merupakan jajahan Inggris, hingga akhirnya menjadi sebuah negara merdeka persemakmuran negara-negara Inggris pada 1 November 1981. Ibu kotanya St. John's memiliki pelabuhan dalam yang bisa dilayari kapal pesiar raksasa. Mayoritas penduduk Antigua adalah keturunan Afrika Barat, Inggris, dan Mediterranean. Karena keindahan alamnya, terutama lautnya, sejak tahun 1991, Antigua menjadi kota wisata. Tanggal 12 Juli 2008 merupakan hari yang paling berbahagia dalam hidup Ben dan Catherine Mullaney. Mereka melangsungkan pernikahannya sama-sama berusia 31 tahun dan sama-sama bekerja di bidang medis. Catherine adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit, Ben seorang fisioterapi di rumah sakit yang sama. 2 hari setelah perayaan pernikahan, mereka terbang ke Pulau Antigua untuk berbulan madu. Mereka tinggal di Cocos Hotel bintang 5 dengan fasilitas terlengkap di Antigua. Bulan madu mereka merupakan hadiah dari keluarga dan teman-teman Ben dan Catherine. Mereka mendapat tempat di Cottage 15. Selama di sana, mereka mengadakan trip keliling pulau yang dipandu oleh Clarence James, seorang guide lokal. Mereka sangat antusias menikmati bulan madu karena kebetulan bertepatan dengan perayaan festival di Antigua selama 2 minggu yang akan selesai pada akhir Juli. Tanggal 27 Juli, sehari sebelum berakhirnya bulan madu, mereka sengaja tidak pergi kemana-mana, menikmati kemewahan cottage tempat mereka tinggal dan menikmati keindahan alam sekitarnya. Esoknya sekitar pukul 5 pagi, seorang tamu hotel yang tinggal di Cottage 14 sebelah Cottage Ben dan Catherine yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba mendengar suara orang berteriak, disertai suara senpi beberapa kali. Polisi pun segera dihubungi. Begitu polisi sampai di TKP, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang memilukan. Tubuh Catherine tak bergerak di tempat tidur, sementara Ben dalam kondisi kesakitan sambil memegang dadanya di lantai yang memerah. Catherine mengalami luka fatal di kepala. Ben segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Selama perjalanan ke rumah sakit, Ben mencoba memanggil-manggil Catherine dan mencoba berbicara, namun apa yang dikatakan tidak jelas. Sehari di rumah sakit, orang tua Ben minta agar Ben segera dibawa ke rumah sakit Wales, Inggris, yang memiliki peralatan lebih lengkap. Maka Ben dibawa ke Wales dengan mencarter pesawat ambulan. Sayangnya, kerja keras para dokter di rumah sakit Wales tidak bisa menyelamatkan nyawa Ben. Dia masih bertahan hidup karena mesin. Akhirnya orang tua Ben mengikhlaskan dokter mencabut life support machines di tubuh Ben, dan Ben pun menghembuskan nafas terakhir, persis 1 minggu setelah Catherine. Kedua orang tua mereka tentunya begitu terpukul, berharap mereka kembali dengan selamat dan menghadirkan cucu-cucu yang mereka dambakan. Ternyata malapetaka yang mereka terima. Tragedi yang menimpa Ben dan Catherine tentu menghiasi berbagai media massa di Inggris. 900 orang menghadiri pemakaman mereka, termasuk Duchess of York, Sarah Ferguson. Keduanya dimakamkan berdampingan dekat gereja tempat pemberkatan pernikahan mereka. Pemerintah Inggris mendesak pemerintah Antigua untuk segera menangkap pelaku yang menghabisi Ben dan Catherine.
Bagi pemerintah Antigua, tragedi ini juga membuat mereka resah, mengingat pendapatan utama Antigua adalah dari sektor pariwisata, juga 50% penduduk lokal bekerja di bidang pariwisata. Dengan tragedi tersebut, para wisatawan tentu takut datang ke Antigua karena merasa tidak aman. Jangan-jangan kejadian yang sama menimpa mereka. Kepolisian Antigua mulai melakukan investigasi, tidak sulit menemukan motifnya, yaitu perampokan. Karena semua barang berharga milik korban seperti dompet, HP, dan kamera tidak ada. Sayangnya tidak ada bukti dan saksi. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah menginterogasi semua orang yang pernah berhubungan dengan kedua korban melalui HP mereka. Lebih dari 30 orang diinterogasi dan akhirnya 4 orang ditahan. Di antaranya adalah Clarence James, guide lokal yang menemani trip selama mereka di Antigua. Clarence James menjadi tersangka utama, namun dia tetap mengatakan bahwa bukan dia pelakunya. Karena tidak ada bukti solid, akhirnya Clarence James dilepas. Penyelidikan polisi beberapa hari menemui jalan buntu. Mereka sadar bahwa para pelaku lebih pintar dari polisi Antigua. Akhirnya, mereka minta bantuan kepolisian Inggris untuk menangkap pelaku. Kepolisian Inggris menyanggupi dengan syarat tidak ada hukuman mati bagi pelaku, hukuman maksimal adalah penjara seumur hidup. Perdana Menteri Antigua Spencer menolak syarat yang diberikan kepolisian Inggris dengan mengatakan bahwa Inggris dan Amerika menjadi penyebab banyaknya jumlah pelaku kejahatan di Antigua karena mereka telah mendeportasi sedikitnya 280 orang pelaku kriminal. Inggris dan Amerika dengan seenaknya membuang pelaku kejahatan di Pulau Antigua sehingga kejahatan meningkat. Spencer membuat pernyataan kontroversial ini untuk menyelamatkan rakyatnya. Dengan diberlakukannya hukuman mati, para pelaku akan jera. Jumlah penduduk Antigua yang hanya 80.000 jiwa, sebagian sudah tercemar perilaku buruk yang ditularkan oleh pelaku kejahatan dari Amerika dan Inggris yang dideportasi ke Antigua, sehingga hukuman maksimal seumur hidup tidak efektif. Akhirnya, pemerintah Inggris menuruti permintaan pemerintah Antigua, dan satu pasukan kepolisian Inggris yang terdiri dari detektif pilihan segera terbang ke Antigua untuk memulai penyelidikan bekerjasama dengan kepolisian lokal. 12 hari setelah tragedi yang menimpa Ben dan Catherine, peristiwa yang sama terjadi. Seorang penjaga toko Morning Glory Sunshine yang bernama Juanita Anderson ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan luka di kepala akibat senpi. Uang di laci dan HP milik korban juga beberapa kartu telepon seluler prabayar raib. Berarti motifnya adalah perampokan. Polisi berkesimpulan pelakunya sama berdasarkan jenis senpi dan timah putih yang digunakan oleh pelaku. Namun, kali ini pelaku meninggalkan jejak, yaitu noda cairan merah di lantai dan bandana. Polisi hanya perlu satu bukti penting, yaitu nomor HP yang digunakan pelaku. Ini mudah untuk dilacak karena nomor kartu prabayar yang hilang sudah dicatat polisi dan diserahkan kepada tim cyber untuk diinvestigasi. Ternyata 12 jam setelah peristiwa tragis itu, tim cyber berhasil melacak ada seseorang yang mengganti nomor HP Ben Mullany yang sudah tidak aktif dengan salah satu nomor prabayar yang dicuri dari toko Morning Glory Sunshine. Maka polisi dari tim cyber segera melacaknya. Tidak menunggu lama, polisi berhasil menemukan signal HP tersebut. Ternyata berada di rumah Evie Howell. Maka Evie Howell ditangkap. Sayangnya HP-nya sudah tidak ada. Polisi kemudian melacak perjalanan signal HP tersebut. Akhirnya ditemukan pemiliknya sudah berpindah tangan ke seorang wanita. Ketika ditangkap, wanita tersebut mengaku bahwa dia membeli HP dan nomor SIM itu dari seseorang yang bernama Kenil Martin. Pengakuannya ini sangat membantu polisi dalam melacak tersangka kedua.
Ketika digerebek di rumahnya, polisi berhasil mendapatkan beberapa barang bukti yang diambil oleh Kenil di toko Morning Glory Sunshine, dan ternyata rumah Kenil berseberangan dengan toko tersebut. Akhirnya polisi berhasil menangkap dua tersangka, Evie Howell 20 tahun dan Kenil Martin 23 tahun. Ketika diinterogasi, mereka mengakui telah melakukan perampokan dan menghabisi penjaga toko tersebut, tapi tidak mengaku terlibat dengan kasus Ben dan Catherine Mullaney. Pengakuan mereka diperkuat oleh George Aaron, ibu dari Evie Howell. Dia mengatakan bahwa pada saat kejadian tewasnya Ben dan Catherine, dia bersama pacar berondongnya, Evie Howell dan Kenil sedang berkumpul makan-makan di rumahnya. Tapi alasan itu dibantah polisi karena aktivitas HP Kenil pada saat peristiwa itu terjadi ada di sekitar Cottage 15, di mana Ben dan Catherine berada, bukan dekat rumah Georgette. Bukti lain yang didapat adalah barang-barang milik Ben dan Catherine ditemukan di rumah Kenil. Bukti penting lainnya, DNA yang di bandana yang tertinggal di toko Morning Glory Sunshine sama dengan DNA Kenil. Meski mereka mengaku pelaku perampokan di toko Morning Glory Sunshine, tapi tetap bersikukuh menolak terlibat dengan peristiwa yang terjadi pada Ben dan Catherine. Apapun alasannya, sidang tetap digelar untuk membuktikan bahwa mereka bersalah atau tidak. Pada saat persidangan, diketahui bahwa kedua pelaku menghabisi korban terlebih dulu sebelum mengambil barang-barangnya. Pada Juli 2011, 3 tahun setelah berpulangnya Ben dan Catherine, hakim berhasil membuktikan bahwa mereka pelaku perampokan di Cottage Hotel Cocos dan di toko Morning Glory Sunshine dengan dakwaan menghilangkan 3 nyawa. Karena mereka menyesal dan mengakui perbuatannya, akhirnya hakim menjatuhi hukuman 3 kali penjara seumur hidup kepada mereka. Namun pada tahun 2012, Evie Howell berusaha melarikan diri dari penjara karena ketahuan dia dikejar oleh petugas dan roboh setelah beberapa timah putih bersarang di tubuhnya. Tamatlah riwayatnya. Sementara ibu Evie Howell, Georgette Aaron, yang tetap bersikukuh bersaksi bahwa Evie Howell dan Kenil Martin sedang bersamanya pada saat peristiwa yang menimpa Ben dan Catherine, dihukum 6 tahun penjara. Dakwaan yang diberikan kepadanya adalah bersaksi palsu dan mempersulit jalannya sidang. Dengan tertangkapnya pelaku, kedua orang tua korban mengatakan, "Kami tidak bergembira dengan tertangkapnya pelaku, namun paling tidak kami merasa lega. Akhirnya setelah menunggu 3 tahun, anak-anak kami mendapatkan keadilan." Pada tanggal 5 September 2008, keluarga juga teman-teman Ben dan Catherine meresmikan yayasan yang diberi nama Mullaney Fund. Yayasan ini memberikan beasiswa bagi mereka yang ingin kuliah di kedokteran dan fisioterapi, namun secara ekonomi kurang mampu. The Duchess of York, Sarah Ferguson, sebagai pendukung utama yayasan tersebut. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.